Hari ini, dunia memanggil, tapi bukan untuk siapa-siapa. Ini bukan tentang satu tokoh. Ini tentang Indonesia, tentang kita, tentang bangsa yang telah terlalu lama dianggap pelengkap, kini bangkit dan bicara. Cukup! Tanggal 6 Juni 2025, di Istana Merdeka, telepon diplomatik berdering. Bukan panggilan basa-basi, ini undangan resmi dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Presiden Indonesia, Anda diundang sebagai tamu kehormatan KTT G7 di Kanada. Dunia ingin mendengar suara Indonesia. Jangan salah, undangan ini bukan pemberian belas kasihan. Ini bukan hadiah. Ini adalah pengakuan bahwa kekuatan Indonesia tidak bisa lagi ditekan, diabaikan, apalagi dibungkam. G7, Forum 7 Kekuatan Ekonomi Dunia. AS, Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia. Selama puluhan tahun mereka menentukan arah dunia tanpa bertanya pada kita. Tapi kali ini berbeda. Indonesia dipanggil bukan untuk mendengar, tapi untuk bicara. Bukan untuk ikut arus, tapi untuk menciptakan gelombang. Inilah saatnya rakyat Indonesia sadar. Kedaulatan bukan slogan. Ia harus dijemput, diperjuangkan, dan disuarakan. Kita bukan negara kecil. Kita bukan bangsa yang baru kemarin sore. Indonesia adalah kekuatan strategis. 270 juta rakyat, 17.000 pulau, sumber daya yang membuat dunia meneteskan air liur. Tapi selama ini kita diam, kita ragu, kita menunggu. Hari ini, saatnya berubah. Dunia tak menghargai bangsa yang diam. Dunia hanya menoleh pada bangsa yang berani berkata, "Kami tidak bisa dibeli, kami tidak bisa ditekan, kami tidak bisa diatur." Indonesia datang bukan membawa proposal utang. Kita datang membawa pertanyaan. Mengapa Global South terus ditekan oleh sistem ekonomi internasional? Mengapa negara berkembang harus tunduk pada standar yang dibuat oleh mereka yang pernah menjajah? Sampai kapan dunia dikuasai segelintir korporasi? Kita bicara soal keadilan iklim, bukan greenwashing energi rakyat, bukan eksploitasi teknologi yang membebaskan, bukan memata-matai. Indonesia bukan sendiri. Afrika bangkit. Amerika Latin memberontak. Asia Tenggara menolak tunduk. Dunia lama sedang retak. Dan dari celah retakan itu muncul kekuatan baru. Bangsa-bangsa yang dulu dibungkam kini bersuara. Indonesia menjadi poros baru. Bukan sebagai pemimpin yang arogan, tapi sebagai jangkar stabilitas. Sebagai juru bicara rakyat dunia yang selama ini tak diundang ke meja kekuasaan. Mereka bilang, ini kerjasama. Tapi kita tahu, kerjasama tanpa kedaulatan adalah jebakan. Investasi yang menjebak. Pinjaman yang mengikat. Aliansi yang menyeret ke konflik. Indonesia harus waspada. Karena di balik senyum para elit dunia, tersembunyi niat mengamankan pasokan energi, bahan tambang, dan pasar digital kita. Kita bukan anti-Barat. Kita bukan pro-Timur. Kita pro-Indonesia. Titik. Jangan terjebak pada tokoh. Prabowo bukan dewa. Ia alat rakyat. Ia presiden pilihan kita. Tapi yang diperjuangkan adalah Indonesia. Yang diundang ke G7 bukan ego politik. Tapi suara 270 juta manusia. Dari nelayan di Natuna, petani di Bon, guru di Fakfak, hingga buruh di Bekasi. Setelah G7, kita tidak boleh puas. Kita harus perkuat aliansi. Selatan-selatan, bangun blok digital merdeka dari monopoli AS atau Tiongkok. Ubah model ekspor bahan mentah menjadi produksi bernilai tinggi. Inilah waktunya Indonesia tidak lagi mengemis kerjasama. Kita tawarkan visi. Kita tawarkan arah. Dunia butuh kita, tapi kita lebih butuh merdeka secara utuh. Dunia tidak akan memberimu tempat kalau kau tidak merebutnya. Dan hari ini, Indonesia mengambil tempat itu. Bukan dengan permisi, tapi dengan keberanian. Ini bukan tentang Prabowo, ini tentang rakyat, tentang kita, tentang Indonesia yang menolak tunduk, yang bangkit berdiri, yang berkata pada dunia, kami ada, kami besar, kami tidak bisa diabaikan.